Ya, memang sebenarnya begini ya. Nanti Bu Erni bisa melengkapi sebagai penggemar SpongeBob. Setiap karya cipta itu memang sebenarnya mendapat perlindungan sebenarnya, Pak Ferry. Tetapi memang begini, lagi-lagi kita ini kita bicara tentang realitas masyarakat kita ya. Masih ada semacam kesadaran yang belum begitu baik, sehingga kemudian setidaknya begini, saya contohkan yang paling sederhana deh. Karakter itu kan, karakter yang ada itu kan ada cipta sebenarnya ya. Itu mirip dengan kalau misalnya kita ini membuat sebuah karya tulis ya, misalnya membuat sebuah buku ya, buku itu kan sebenarnya boleh dibaca dan digunakan siapapun, dikutip oleh siapapun, nggak ada masalah. Copyright. Tetapi ada copyright yang harus disebutkan di sana. Kalau misalnya kita nulis buku lagi, maka di sana ada catatan kaki atau catatan perut atau apapun. Nah, sebenarnya itu yang penting sekali untuk kemudian kita sadari. Tetapi memang karakter-karakter yang tadi disebutkan itu memang sudah terlanjur sangat populer ya. Jadi saya tidak tahu apakah kemudian ini ya pernah ada kasus artinya yang mempermasalahkan itu Bu Erni, tetapi saya kira kalau kemudian kita bicara tentang analogi-analogi yang ada tentang perlindungan karya cipta, memang sebaiknya ada penghargaan untuk itu. Nah, ini sesuatu yang penting juga. Bu Erni mungkin silakan. Iya. Kalau terkait karakter itu, kalau misalnya kita melihat, tergantung lagi seperti saya katakan, apakah itu sudah terdaftar atau belum. Tapi biasanya kalau karakter-karakter itu saya percaya bahwa itu sudah terdaftar. Nah, terkait dengan kita melakukan penjiplakan atau contoh dan sebagainya. Nah, ada beberapa rezim daripada kekayaan intelektual itu yang tadi saya katakan, ini kita masuk yang mana. Misalnya kita mendesain sesuatu juga. Misalnya kita mendesain kan seperti saya singgung tadi terkait desain industri. Contoh sekarang COVID kan rame-rame orang mendesain masker. Ini juga dia desain untuk pelindung kita memakai masker supaya maskernya tetap aman, bersih dan sebagainya. Nah, pada saat kita mengambil contoh di dalam kekayaan intelektual itu yang masuk dalam kategori pelanggaran kekayaan intelektual itu adalah pada saat kita mengambil itu dan kita melakukan komersialisasi. Misalnya saya mendownload lagu, saya mengcopy lagu untuk saya dengarkan sendiri, itu tidak masuk dalam kategori pelanggaran karena memang saya hanya mau menikmati lagu itu saja sendiri. Tapi kalau saya mengcopy itu, mendownload itu, saya perbanyak dalam piringan CD dan saya menjual, itu sudah masuk pelanggaran. Nah, di dalam hukum kekayaan intelektual itu delik aduan. Nah, setiap orang yang sudah sebagai pemegang hak itu, kalau dia merasa haknya terganggu, dia harus mengadu. Sepanjang dia tidak mengadu, maka itu tidak ada masalah. Itu di dalam hukum kekayaan intelektual ya begitu. Jadi sebenarnya kita melihat banyak pelanggaran, tapi kenapa sepertinya tidak? Iya, karena itu tidak bisa dilakukan penindakan karena memang delik aduan. Yang bersangkutan merasa nyaman-nyaman saja. Kan ada orang yang merasa bahwa dia bahagia juga hasil karya intelektualnya dipergunakan oleh orang lain. Dia merasa senang juga, merasa puas juga dengan hal tersebut. Dia tidak merasa dirugikan, sehingga tadinya kekayaan intelektual ini bukan delik aduan sebenarnya. Dia baru berubah ke sini, dia menjadi delik aduan karena itu saat saya pemegang hak, saya merasa nyaman-nyaman saja kok. Kenapa harus repot dilakukan penindakan seperti itu? Jadi sepanjang yang mempunyai milik itu tidak masalah, tidak apa-apa. Dia malah dia tidak, iya, dia merasa bahwa dia senang, bahagia seperti kasus macam itu jarang. Kalau dia merasa bahwa di sana seseorang telah mendapatkan keuntungan dari hasil karya dia, itu pasti dia akan menuntut. Tidak mungkin dia tidak menuntut. Jadi seperti itu. Baik. Rupanya memang diskusi kita semakin sore semakin asik. Tetapi karena kita dibatasi waktu juga,
maka kita akan mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Karena itu saya persilahkan kepada Pak Arman dan Ibu Yani untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Tribuners. Jadi sekali lagi saya mendorong kita semua untuk warga NTT ya, kita terus berusaha untuk membuat inovasi, berkreasi, membuat sebuah produksi yang punya karakter khas, yang itu nanti punya nilai kekayaan intelektual, dan itu kalau ingin mendapat perlindungan yang baik tentu itu perlu didaftar di DJIP untuk mendapat pengakuan dan perlindungan serta promosi yang lebih baik. Nah, dengan kemudian kita semua berupaya untuk membuat sebuah produk yang baik yang memiliki intellectual property right, maka tentu kita pada akhirnya akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita buat dan akan mensejahterakan masyarakat NTT seluruhnya. Terima kasih. Ya. Sebagai closing statement dari saya adalah hargailah kekayaan intelektualmu dengan memberikan perlindungan bagi kekayaan intelektualmu. Baik, terima kasih Pak Arman dan Ibu Erni. Diskusi kita sore hari ini, Tribuners, ketika Anda memiliki hasil karya, maka lakukanlah atau segeralah mendaftar hasil karya Anda ya, sehingga hasil karya Anda akan dihargai oleh orang dan memiliki dampak ekonomi untuk kebutuhan Anda sendiri. Karena itu kami akan mengakhiri diskusi kita sore hari ini. Sebelumnya kami kembali menyampaikan kepada Tribuners sekalian untuk tetap menggunakan pesan Ibu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian saja diskusi kita pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Selamat sore.